Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Learning Channel Center. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 atas penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya. Jadi dalam bekerja, seseorang itu sebagai pegawai gajinya bisa berupa natura atau kenikmatan. Tidak mesti harus uang. Jadi cara menghargainya barang tersebut sebelum nanti masuk pada perhitungan itu adalah harga pasar wajar. Jadi tidak boleh melebihi atau bahkan kurang dari harga pasar wajar. Baik, kita langsung saja ke kasusnya. Perhitungan PPh pasal 21 atas penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya. Anto adalah bekerja pada suatu perusahaan pada bulan Agustus 2019 memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Anto berstatus menikah dengan satu orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar, yaitu 15.000 per kilogram untuk beras dan gulanya adalah 12.000 per kilogram. Itu untuk gula. Jadi harus dilihat dulu harga pasarnya untuk menghitung. Baik, kita mulai. Sebenarnya ini perhitungan ini sama seperti biasanya. Hanya saja ini karena bentuknya bukan uang. Artinya bahwa apapun bentuknya adalah merupakan penghasilan yang terdapat unsur perpajakannya. Oke, kita mulai. Anto K1. Anto K1. Kemudian gaji sebulan adalah 5 juta rupiah. Terus beras itu berapa kilogram? 50 kilogram dikali dengan harga per kilonya. Harga per kilonya itu adalah 15.000. 15.000 sama dengan 750.000. Kemudian gulanya berapa itu? Gulanya itu adalah 10 kg kali harga pasar normalnya adalah wajarnya adalah 12.000 sehingga harga dari gula tersebut adalah 120.000. Kemudian penghasilan bruto sebulan tinggal ditambahkan saja, yaitu gaji sebulan ditambah beras ditambah dengan gula. Ketemunya adalah 5.870.000 per bulan. Nah, pengurangan ini adalah biaya jabatan. Biaya jabatannya 5% dikali dengan gaji per bruto sebulan. Nah, maksimal diperkenankan adalah 500.000 per bulan. Karena ini tidak sampai 500.000 per bulan, maka langsung bisa dikenakan. Nah, biaya jabatan ini adalah 5% dikali dengan penghasilan bruto. Apabila hasil perkaliannya itu melebihi 500.000, maka yang diakui adalah 500.000 rupiah. Kemudian jumlah pengurangnya adalah 293.500. Oke, kita kasih warna. Nah, kemudian penghasilan neto sebulan itu adalah penghasilan bruto sebulan dikurang dengan jumlah pengurang,
Sehingga ketemunya adalah Rp5.576.500. Jumlah penghasilan neto setahun, kalau bicara setahun maka dikalikan dengan 12. 12 dikali dengan Rp5.576.500 adalah Rp66.918.000. Kita kasih warna kuning. Nah, kita udah ketemu jumlah penghasilan neto setahun dari gaji berupa uang, beras, dan gula. Kemudian PTKP setahun, WP sendiri adalah 54 juta ditambah dengan WP kawin, tambahan WP kawin atau menikah, itu 4.500.000 ditambah dengan tanggungan 1 4.500.000. Kita kembali ke statusnya Anto, itu adalah K1, artinya kawin dengan tanggungan 1. Nah, ini kosongkan saja karena tidak hanya sampai 1 tanggungannya, sehingga PTKP setahunnya adalah Rp63 juta. Penghasilan kena pajak setahun adalah jumlah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP setahun. Rp3.918.000 itu adalah penghasilan kena pajak setahun. Kemudian PPh pasal 21 terutang adalah 5% dikali langsung ke angka penghasilan kena pajaknya, yaitu Rp3.918.000. Nah, sama dengan Rp195.900. Ini apabila nanti ada di penghasilan kena pajak itu lebih dari 50 juta, maka tarif progresifnya berlaku. Namun karena ini tidak sampai 50 juta, maka hanya pakai satu tarif saja. PPh pasal 21 terutangnya adalah Rp195.900. Ini adalah PPh pasal 21 terutang. Kemudian ini adalah setahun, PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Nah, PPh pasal 21 bulan apa itu? Bulan Agustus, bulan Januari ya, kita ganti bulan Agustus. Maka perhitungannya adalah Rp195.900 yang merupakan PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun dibagi dengan 12. 12 ini adalah bulan atau 1 tahun. Sehingga ketemunya adalah Rp16.325. Ini merupakan PPh terutang bulan Agustus. Mengingat dalam soal itu disuruh menghitung pajak terutang di bulan Agustus 2019. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa konsep penghasilan di pajak itu mengakomodir apapun bentuknya. Jadi
semua diperhitungkan sebagai penghasilan neto yang akan dikenakan pajak. Saya rasa tidak terlalu sulit karena ini hanya berbeda dalam bentuknya saja. Sehingga sudah saya sampaikan di awal bahwa barang tersebut harus diuangkan terlebih dahulu atau dinilai dengan uang dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Oke. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 atas penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya. Dengan kata lain, dalam bentuk selain uang. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.